Mari kita mulai doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami akan kembali memulai pelajaran kami. Semoga Kau tuntun di dalam kehidupan kami, juga dalam pelajaran kami pada hari ini, sehingga kami bisa memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini yang juga sebelumnya itu terlibat dalam hidup menggereja, ya. Terlibat dalam hidup menggereja. Tujuannya supaya kamu tahu apa tugas kamu sebagai anggota gereja yang kita sudah dibaptis. Nah, seperti para rasul, zaman para rasul yaitu gereja perdana itu, mereka itu bersatu padu, saling menyayangi, bahkan menjual hartanya untuk saudara-saudaranya. Mereka tidak ada yang merasa kaya, miskin, ya. Mereka merasa sama semua di hadapan Tuhan, karena memang mereka saling mengasihi. Nah, kita lihat di halaman 97 dikatakan di sana, maka kita hendaklah meneladani para rasul dalam kehidupan menggereja. Ada 3 tugas, satu sebagai nabi, satu sebagai imam, satu sebagai raja. Berarti 3 tugas ini harus kita miliki kalau memang kita pengikut Yesus. Sebagai nabi itu tugasnya mewartakan. Apakah mesti jadi pendeta, menjadi pastor, sintua? Oh tidak, ya. Mewartakan kabar gembira itu misalnya bisa dengan berkata-kata sopan, ya, sopan santun. Tutur kata kita itu sangat baik, sehingga orang merasa senang dengan kita berkomunikasi. Begitu juga sebagai imam. Sebagai imam itu, yaitu kalau di dalam gereja Katolik itu sebagai pastor, menjadikan umatnya menjadi lebih suci. Jadi kita dituntut untuk lebih suci, ya, lebih memiliki karakter yang baik. Begitu juga suatu saat kita akan menjadi raja. Menjadi raja itu menjadi seorang pemimpin yang juga harus diteladani, harus dikagumi orang lain. Sebab suatu saat kamu pasti menjadi pemimpin, ya. Pasti kamu jadi pemimpin. Entah pemimpin jadi kepala desa, camat, lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga swasta yang lain. Tetapi sebagai pengikut Yesus kita diingatkan dalam hal ini. Itulah 3 tugas ini. Nanti juga ujian kedepannya akan keluar ini. Dan ini selalu ada muncul. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu terlibat dalam menggereja itu. Tujuannya terutama supaya kamu itu betul-betul jangan menjadi anggota gereja, datang saja ke gereja berdoa, ya, berdoa rajin ibadat, ya. Tidak seperti itu. Rajin gereja, rajin berdoa, kamu juga disenangi oleh orang lain. Kamu juga harus mengeluarkan ide untuk membuat orang lain bahagia. Komunikasi kamu itu menjadi teladan bagi orang lain, terutama sikap kamu, terutama tindak tanduk kamu. Apalagi kamu menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik pasti dihargai anak buahnya, pasti dihormati anak buahnya. Jangan mau menjadi pemimpin tapi kamu sendiri tidak menjadi orang baik. Maka saya rasa inilah yang perlu. Mungkin kamu merasa tidak puas, tetapi ada yang perlu kamu ingat. Tugas dalam gereja itu ada sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Tadi sudah dijelaskan. Dan dengan kamu ambil peran itu berarti kamu sudah mengambil bagian di dalam tugas menggereja. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan yang mungkin kurang puas, tetapi kamu bisa ulang kembali bukumu di halaman 96 dan 97. Oke, terima kasih. Hari ini tidak ada tugas kita, hanya mendengar ini, menyimak ini. Tuhan berkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.